Kerukunan umat beragama. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang kaya. Namun, menjaga kerukunan umat beragama di tengah perbedaan-perbedaan ini bukanlah perkara yang mudah, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memupuk kerukunan dan mempertahankan harmoni di antara umat beragama. Artikel ini akan mengupas lebih dalam tentang pentingnya kerukunan umat beragama, landasan hukumnya, serta peran-peran kunci yang harus dimainkan oleh berbagai pihak. Pentingnya kerukunan beragama di Indonesia. Memperkuat persatuan bangsa. Kerukunan umat beragama adalah fondasi bagi persatuan dan integritas bangsa Indonesia yang beragam. Dengan menjaga kerukunan, kita dapat menghindari konflik dan perpecahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Meningkatkan ketahanan sosial. Kerukunan beragama juga berkontribusi pada ketahanan sosial masyarakat. Ketika umat beragama hidup berdampingan dengan damai, tercipta rasa aman, toleransi, dan solidaritas yang kuat di antara warga. Menjaga stabilitas nasional. Kerukunan umat beragama adalah prasyarat penting bagi stabilitas dan keamanan nasional. Potensi konflik bernuansa agama dapat mengancam kestabilan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Pengertian kerukunan umat beragama. 1. Hidup berdampingan secara damai. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana para pemeluk agama dapat hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan tidak saling mengganggu satu sama lain. 2. Toleransi dan saling pengertian. Kerukunan juga mengandung makna adanya toleransi dan saling pengertian di antara umat beragama tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. 3. Kerjasama antar umat beragama. Kerukunan beragama mendorong umat beragama untuk saling bekerja sama dalam bidang sosial, budaya, dan pembangunan demi kepentingan bersama. Landasan hukum kerukunan umat beragama. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 29 OD tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Pancasila. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Ini mengakui keberagaman agama dan mewajibkan toleransi antar umat beragama. Undang-Undang No. 39 tahun 1999. UU ini mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerukunan umat beragama. 1. Pemahaman agama. Pemahaman yang mendalam dan inklusif tentang ajaran agama masing-masing dapat mendorong sikap toleran dan terbuka terhadap perbedaan. 2. Interaksi sosial. Semakin sering dan intensif interaksi antar umat beragama, semakin besar peluang untuk saling memahami, menghargai, dan menciptakan kerukunan. 3. Kepemimpinan agama. Peran dan keteladanan para pemuka agama sangat berpengaruh dalam membina kerukunan di kalangan umat mereka masing-masing. Tantangan menjaga kerukunan umat beragama. 1. Radikalisme dan intoleransi. Paham radikal dan intoleran yang muncul di kalangan umat beragama dapat memicu konflik dan memperburuk kerukunan. 2. Sentimen politik. Isu-isu politik
yang menyentuh aspek keagamaan seringkali disalahgunakan untuk memecah belah umat beragama. 3. Perbedaan pemahaman. Perbedaan penafsiran ajaran agama dan tingkat religiusitas di antara umat beragama dapat memicu ketegangan. Peran pemangku kepentingan dalam memupuk kerukunan. Pemerintah melalui kebijakan dan program yang mengedepankan toleransi, pemerintah dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kerukunan umat beragama. Tokoh agama, para pemuka agama dapat menjadi teladan dan pembina kerukunan dengan menyebarkan ajaran-ajaran cinta, damai, dan saling menghormati. Masyarakat juga berperan penting dengan menjaga sikap saling menghargai, berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama, dan mencegah provokasi yang dapat memecah belah. Praktik baik kerukunan umat beragama. Dialog antarumat beragama. Pertemuan rutin untuk saling memahami, menghormati, dan mencari solusi atas isu-isu keagamaan. Aksi sosial bersama. Kegiatan filantropi dan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai umat beragama. Perayaan Hari Besar Agama. Undangan dan partisipasi aktif antarumat beragama dalam merayakan hari suci masing-masing. Pendidikan lintas agama. Program pembelajaran yang memperkenalkan keragaman agama dan melatih sikap toleran. Harapan untuk kerukunan di masa depan. Menjaga dan memupuk kerukunan umat beragama di Indonesia membutuhkan upaya bersama yang berkelanjutan. Dengan peran aktif pemerintah, tokoh agama, dan seluruh komponen masyarakat, kita dapat mewujudkan Indonesia yang semakin rukun, damai, dan harmonis. Kerukunan umat beragama bukan hanya tentang toleransi, melainkan juga semangat gotong royong, saling memahami, dan menjunjung tinggi kebinekaan. Semoga Indonesia tetap menjadi contoh bagi dunia dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Kerukunan umat beragama menjadi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat yang plural, kerukunan antar umat beragama dapat menciptakan suasana yang harmonis, saling menghormati, dan toleran. Manfaat dari kerukunan umat beragama antara lain: keamanan dan ketertiban, terhindar dari konflik dan perpecahan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Penguatan persatuan dan kesatuan, menjalin hubungan yang baik antar umat beragama dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi dan saling menghargai, kerukunan umat beragama mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai.